Selamat sore anak-anak Ibu semua, kelas 9. Jumpa lagi dengan Ibu hari ini. Sore hari ini Ibu kirimkan video penjelasan materi prakarya. Jadi seperti biasa silahkan kamu putar videonya sambil kamu ambil buku paket prakaryamu. Ya, silahkan ambil buku prakaryanya. Dan silahkan buka halaman 19. Pada sore hari ini Ibu akan menjelaskan materi dari halaman 19 sampai halaman 31. Ya, nah sambil menyimak ya atau sambil mendengarkan penjelasan Ibu, silahkan kamu ambil juga buku catatanmu, silahkan catat hal-hal penting yang kamu temukan pada penjelasan Ibu atau juga yang kamu temukan pada buku paket ya. Jadi silahkan kamu pindahkan ya, kamu buat rangkuman dari penjelasan Ibu ya. Kita mulai di halaman 19. Di situ ada judul kecil bagian C, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Pada video sebelumnya ya Ibu sudah menjelaskan ya apa saja bahan-bahan produk berbasis media campuran ya. Sekarang kita akan mengulang kembali menjelaskan bahan-bahan tersebut, tetapi dengan ditambahkan kira-kira apa saja tekniknya, apa saja alat-alat yang digunakan untuk mengolah bahan tersebut menjadi sebuah produk kerajinan yang menarik ya. Kita mulai di halaman 20. Di situ ada bahan yaitu batu. Ya, batu di halaman 20. Batu apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan? Kalau kamu perhatikan di paragraf pertama, di situ ada batu permata atau batu mulia, juga kamu bisa menggunakan batu akik ya. Nah, di situ kamu bisa baca penjelasannya ya. Di paragraf terakhir pada halaman 20 dikatakan di situ bahwa bumi Indonesia itu punya ragam bebatuan ya yang beraneka warna ya. Banyak daerah di Indonesia juga menjadikan batu sebagai produk kerajinan. Misalnya ya, di situ ada contohnya. Produk kerajinan dari batu ini bisa digunakan sebagai aksesoris pelengkap busana ya, atau sebagai penghias suatu benda ya. Contohnya kamu bisa perhatikan di halaman 22. Ya, di situ ada contoh produk kerajinan dari batu ya yang dijadikan aksesoris ya, misalnya kalung ya. Kalung itu kan digunakan untuk sebagai aksesoris, misalnya aksesoris wanita ya. Jadi kalung yang ada di sini terbuat dari bebatuan ya yang dicampur dengan bahan lain yaitu logam. Ya, ingat karena media campuran ini adalah produk yang dibuat lebih dari satu bahan ya. Misalnya di gambar ini ada kalung menggunakan batu dan juga menggunakan logam. Nah, apa saja alat yang digunakan? Nah, alat yang digunakan untuk mengolah batu ini kamu bisa lihat contohnya di halaman 21. Ya, kamu bisa lihat gambarnya di halaman 21. Ya, di situ ada alat, misalnya ada ember, kemudian ada alat penghalus batu dan juga ada alat pemecah batu. Ya, mungkin batunya besar-besar ya, harus dipecahkan menggunakan alat pemecah batu, kemudian harus dihaluskan ya. Alat penghalusnya kamu bisa lihat di halaman 21 ya, di gambar bagian B. Ya, itu adalah contohnya ya. Nah, tadi ada contoh pertama kalung ya. Contoh kedua masih di halaman 22 ada batu dengan kayu. Ya, ada batunya itu dibentuk menyerupai kuda. Nah, tatakannya ya, tatakannya digunakan menggunakan kayu ya. Ada dua bahan yang digunakan di situ ya. Bahan selanjutnya yaitu logam. Apa saja jenis-jenis logam ya? Kamu bisa perhatikan di halaman 23 di paragraf pertama. Di situ ada jenis logam, misalnya besi, ya, besi, aluminium, perunggu, timah, seng, tembaga, dan macam-macam jenis logam lainnya. Mungkin kalau yang di sekitar kita, ya di sekitar anak-anak Ibu semua, mungkin ada masih gampang menemukan besi, ya, atau aluminium, ya, atau timah, atau tembaga maksud Ibu, ya. Misalnya kawat, ya, kawat itu kan ada yang terbuat dari tembaga, ya. Jadi kamu bisa menggunakan itu jika kamu menemukannya di sekitar rumahmu, barang-barang tidak terpakai dari logam, kamu bisa menggunakan menjadi sebuah produk kerajinan, ya. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya kamu bisa lihat di paragraf masih di halaman 23, ya. Di situ di paragraf keempat, Ibu baca di sini dikatakan bahwa bahan logam ini bisa dibuat menjadi perhiasan atau aksesoris ya, atau bisa digunakan sebagai gelas, teko. Teko ini cerek ya, tempat wadah minuman. Kemudian bisa digunakan menjadi nampan ya, atau wadah serbaguna lainnya. Bahkan dikatakan di sini bisa digunakan sebagai bahan baku membuat piala
ya. Misalnya kalau kamu menang kejuaraan, misalnya lomba-lomba, misalnya lomba 17 Agustus kalau di sekolah kita ya, misalnya antar sekolah, biasanya kan ada piala yang diberikan. Ya, kamu bisa melihat piala. Nah, piala itu bisa juga menggunakan bahan dari media campuran, bisa dari plastik dan kayu, atau plastik dengan logam, atau plastik dengan kayu. Ya, jadi bisa dipadukan menjadi sebuah piagam. Nah, sebelum menjadi sebuah produk, kamu harus menggunakan beberapa alat untuk mengolah kerajinan logam ini. Apa saja alat yang bisa digunakan? Kamu bisa lihat di halaman 24, di situ ada beberapa alat yang digunakan. Misalnya alat penggiling logam, kemudian alat patri. Ya, alat patri ini misalnya alat las. Kalau kamu lihat di bengkel ada tukang las. Nah, kamu bisa lihat alat patri itu yang biasanya keluar percikan-percikan api ya. Nah, itulah alat patri ya, agar logamnya bisa menempel, bisa terbentuk, jadi harus dipatri dia ya. Kemudian ada tang ya, kamu juga menggunakan tang. Fungsinya apa? Misalnya kawat ya, terbuat dari tembaga supaya mudah untuk dilekukkan. Misalnya mau kamu bentuk dia, kamu bisa putar dengan menggunakan tang ya. Kemudian di bagian D kamu bisa menggunakan penjepit. Jadi ini alat-alat yang bisa digunakan untuk mengolah kerajinan logam ini ya. Masih di halaman 24 kamu bisa lihat hasil akhir dari produk kerajinan berbahan dasar logam ya. Di situ ada kalung dari logam dipadukan dengan kain ya sebagai talinya ya. Jadi menggunakan logam dan kain ya. Ini sudah bahan campuran ya. Kemudian di bagian B ada wadah lilin. Wadah lilin ini dibuat dari logam dan rotan ya. Jadi pakai logam kemudian pakai rotan. Anak-anak ibu pasti tahu rotan ya, itu banyak di hutan ya. Kemudian di bagian C ada hiasan ya, hiasan rumah ya yang terbuat dari logam. Warna kuning, yang kuning itu terbuat dari logam dan dasarnya terbuat dari kayu ya. Itulah contoh kerajinan campuran dari logam. Kemudian dari plastik ya, plastik ini adalah salah satu limbah atau bahan yang gampang sekali kita temukan ya. Di rumah kita pun ada banyak sekali plastik. Daripada menjadi sampah, nah seperti kamu perhatikan di paragraf kedua di halaman 25 ya, plastik itu bisa macam-macam sumbernya ya. Ada dari pembungkus makanan ya, kemudian bisa digunakan juga dari alat-alat rumah tangga ya. Misalnya ada piring dari plastik. Nah, misalnya piring plastikmu itu sudah pecah atau sudah rusak, tidak digunakan lagi, daripada dibuang, bisa digunakan, bisa kamu pikirkan idemu, ide kreatifmu untuk dibuat sebuah produk, ya. Atau saya dari botol aqua, ya. Nah, alat apa yang kita gunakan, Ibu? Nah, coba perhatikan di halaman 24. Ya, di situ ada beberapa alat yang bisa kamu gunakan. Yang pertama gunting, atau kalau kamu punya alat penggiling plastik, ya. Mungkin tadi yang plastik bertumpuk digiling dulu, setelah digiling baru diubah lagi bentuknya menjadi produk yang lain. Nah, apa saja contoh produk-produk dari bahan plastik ini? Ya, kamu bisa lihat di halaman 26. Ya, di halaman 26. Ya, di situ ada contoh-contoh hiasan yang terbuat dari plastik dipadukan dengan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya di halaman 27 kita bisa menemukan bahan kayu. Ya, kayu ini juga bisa banyak sekali kita temukan ya di sekitar rumah ya, apalagi di Nias Barat ini ada banyak sekali jenis kayu ya. Kayu apa saja ya yang ada di Indonesia ini ya, misalnya ada kayu jati. Di paragraf pertama di halaman 27 ini ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada kayu pinus, kayu nangka ya, mungkin ini ada di sekitar rumah ya, pohon nangka. Nah, kalau ada kayunya yang sudah ditebang, kamu bisa gunakan itu menjadi produk kerajinan. Atau kayu dari pohon kelapa. Ini juga banyak ya. Dari pohon kelapa. Kalau ada yang sudah ditebang, itu kamu bisa gunakan. Ya. Tapi yang sudah ditebang ya. Jangan pula nanti kalau ibu suruh buat produk kerajinan, kamu suruh orang tuamu untuk potong satu pohon nangka atau pohon kelapa. Jangan ya. Tapi yang sudah ditebang saja, yang ada di sekitar rumah saja ya. Kalau ada, kamu bisa gunakan itu menjadi produk kerajinan ya. Apa saja alat yang digunakan untuk mengolah kayu di halaman 28. Di situ ada gambar ya. Gambar 1.29 ada pahat ya, pahat ada di rumah semua ya. Kemudian ada amplas ya. Kemudian ada gergaji untuk memotong ya.
Nah, di situ juga ada mesin bubut namanya. Ya, mungkin kita tidak gunakan itu ya karena sulit untuk ditemukan ya. Di rumah kita kan kita tidak punya mesin ini ya, tapi mungkin alat-alat potong tertentu, misalnya kalau tidak ada pahat, mungkin kamu bisa menggunakan pisau ya, tetap kemudian gunakan amplas untuk menghaluskan kayu tersebut ya. Bagaimana produk kerajinan dari kayu? Kamu bisa lihat di halaman 28. Di situ ada 3 gambar. Semua ini kerajinan yang menggunakan bahan campuran. Misalnya ada sandal di situ. Nah, sandalnya menggunakan kayu. Ya, kayu dipadukan dengan kain. Ya, kemudian begitu juga ada kapal-kapalan, hiasan dari kapal menggunakan kayu dengan dicampur dengan kain. Ya, begitu juga di bagian C, ya, itu ada miniatur sepeda, hiasan sepeda. Ini bukan sepeda yang besar yang untuk dinaiki ya, ini hanya hiasannya saja. Terbuat dari apa? Dari bahan kayu dipadukan dengan logam, ya. Jadi coba anak-anak ibu pikirkan dari sekarang, kira-kira apa ya yang nanti akan saya buat sebagai produk kerajinan saya dari bahan campuran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di halaman 29 adalah keramik. Nah, di situ ada beberapa paragraf, anak-anak ibu bisa sambil baca, sambil mendengarkan penjelasan ibu. Keramik ini berasal dari kata Yunani, ya, yaitu keramos. Ya, keramos itu bahasa Yunani, bahasa Indonesianya keramik. Apa artinya? Artinya adalah benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Jadi kalau ibu tanya nanti kalau ujian apa itu yang dimaksud dengan keramik? Keramik adalah bahan pecah belah yang dibuat dari tanah yang melalui proses pembakaran. Bahasa Yunaninya tadi yaitu keramos. Pembakarannya dilakukan pada suhu 600 derajat Celcius sampai dengan 1300 derajat Celcius. Jadi benar-benar panas. Apa fungsinya dibakar? Nah, fungsinya dikatakan supaya tanah liatnya menjadi keras, padat, dan kedap air. Kedap air ini tidak tumpah air kalau dimasukkan atau tidak meresap air di dalam wadah keramik tersebut. Ya, jadi apa fungsi keramik dibakar? Yaitu supaya keras, padat, dan tahan air, kedap air. Ya, kalian bisa baca ya di paragraf-paragraf selanjutnya bagaimana proses pembuatan keramik ini. Ya, di halaman 30 di situ ada beberapa gambar. Ya, ada 7 gambar alat-alat yang biasa digunakan dalam proses pembuatan keramik. Ya, ada butsir, ada roll ya untuk menggiling tanah liat, ada spons, ada tali pemotong ya. Kemudian alat putar tangan ya kalau kita mau membuat keramik, nah kita punya alat putar supaya gampang terbentuk ya. Kemudian ada alat putar kaki, ada tungku pembakaran ya karena keramiknya tadi harus dibakar ya. Kalau kamu di rumah punya tungku pembakaran, kamu bisa menggunakannya bahan dari keramik ini dari tanah liat. Kamu coba pikirkan dicampur dengan apa tanah liatnya sehingga menjadi bahan berbasis media campuran. Nah, contohnya ada di halaman 31. Ya, di halaman 31 ada 2 gambar di situ, produk kerajinan keramik. Ya, yang pertama bagian A, keramiknya dipadukan dengan rotan, ya dililit. Yang dililit itu adalah rotan ya. Jadi keramiknya bisa jadi sangat cantik, sangat indah. Kemudian di gambar bagian B ada keramik ya. Wadah gucinya itu terbuat dari keramik. Nah, hiasannya ditempeli dengan logam. Ya, logamnya dibuat jadi bentuk bunga-bunga ya sehingga tanah liatnya tadi menjadi lebih indah ya. Jadi itulah penjelasan materi dari halaman 19 sampai halaman 31. Ibu berharap kalian sudah punya ide-ide ya, ide kreatif. Kira-kira nanti minggu depan kalau ibu suruh buat produk, apa bahan yang akan saya gunakan. Ingat bahannya harus lebih dari 1 ya. Misalnya plastik, gunakan kamu bisa padukan dengan besi atau logam ya atau dengan kayu ya. Nah, tugasnya untuk minggu ini itu ada tugas LK3 di halaman 31 sampai halaman 32. Ingat tugasnya selain mencatat hal-hal penting tadi yaitu LK3 halaman 31 sampai halaman 32. Nah, di situ nanti kamu tulis namamu sendiri ya. Kemudian tulis kelas berapa. Amati gambar. Coba perhatikan ada 2 gambar di halaman 31. Ya, di situ ada produk kerajinan dengan berbasis media campuran. Nah, sambil kamu perhatikan gambar itu, nah jawablah pertanyaan 1 sampai 5 yang ada di halaman 32.
Ya, bebas jawabannya ya. Gunakan pendapatmu sendiri ya. Kemudian itu jawab pertanyaan 1 sampai 5. Nah, pertanyaan nomor 6 di situ ada petunjuk. Buatlah rancangan produk baru dari yang sudah ada. Nah, ini Ibu ganti menjadi buatlah rancangan produk ya. Jangan produk baru yang sudah ada ya, tapi Ibu ganti pertanyaan nomor 6 ini menjadi buatlah rancangan produk baru ya, dengan menggunakan idemu sendiri. Nah, di mana kamu buat? Kamu buat dia di kotak. Di situ ada 2 kotak. Di kotak pertama kamu bisa gambar ya, gambar produkmu di situ. Bebas gambarnya ya. Kalau kamu mau buat dari tanah liat, silakan kamu gambar apa kira-kira produknya, atau dari kayu kira-kira apa produknya, bebas. Yang penting gambarnya, gambar itulah nanti yang akan kamu buat saat Ibu suruh kamu buat produk kerajinan ya. Di kotak kedua silakan tulis di situ bahan-bahan apa saja yang kamu gunakan. Ingat, bahan yang kamu gunakan adalah bahan yang ada di sekitar rumah ya, yang gampang kamu temukan. Jangan cari bahan yang tidak gampang kamu temukan, nanti produknya tidak jadi-jadi, lama sekali nanti Ibu tunggu ya. Jadi gunakan saja bahan-bahan yang ada di sekitar rumah ya. Ingat, di kotak pertama gambar produk apa yang kamu buat, silahkan gambar bentuknya. Di kotak selanjutnya tulislah di situ bahan-bahan apa saja yang kamu perlukan ya. Oke, demikian saja penjelasan Ibu untuk sore hari ini untuk mata pelajaran prakarya. Semangat belajar dari rumah ya, silahkan tonton video ini. Dan bantu temanmu yang tidak punya handphone, silahkan putar, nonton sama-sama dengan teman. Silahkan kerjakan tugasnya. Ibu tunggu tugasnya dikirim, difoto sama Ibu. Batas hari Minggu ya. Kalau boleh hari Sabtu, biar hari Minggunya bisa santai di rumah ya, bisa istirahat di rumah. Jadi kirimkan hari Sabtu sama Ibu di WA pribadi Ibu. Oke, demikian saja. Terima kasih.